Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Juairia. Saya adalah salah satu mahasiswa Magister Manajemen di Universitas Pelita Saat ini saya berprofesi sebagai kepala sekolah di SDIT Darul Hufads. Kali ini, saya ingin menjelaskan tentang praktek manajemen sumber daya manusia di SDIT Darul Hufads. Baik, kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Pengertian manajemen sumber daya manusia secara umum diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan untuk mengelola sumber daya manusia yang memusatkan kepada praktik, kebijakan, dan juga fungsi yang ada dalam manajemen untuk bisa mencapai tujuan suatu organisasi. Sementara, bila dikombinasikan ke dalam sekolah atau pendidikan, manajemen sumber daya manusia sekolah bisa diartikan sebagai suatu proses penanganan yang dilakukan pada berbagai masalah dengan ruang lingkup yang berhubungan dengan pendidikan, agar bisa menunjang berbagai macam aktivitas bidang pendidikan atau struktur organisasi yang ada untuk bisa mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Sedangkan proses manajemen sumber daya manusia itu sendiri yang dipraktekkan di SDT Darul Hufads diantaranya adalah 1. Melakukan analisis jabatan. Yang kedua, proses rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga, peningkatan kompetensi. Yang keempat, penilaian kinerja. Yang kelima, pengembangan karir. Yang keenam, kompensasi. Dan yang ketujuh adalah proses pemutusan hubungan kerja. Baik, kita akan jelaskan satu persatu setiap prosesnya. Yang pertama adalah analisis jabatan. Analisis jabatan ini adalah kegiatan yang dilakukan agar bisa membantu pelaksanaan manajemen dalam proses rekrutmen tenaga pendidikan atau staf pegawai sebagai upaya untuk menyediakan kebutuhan sumber daya manusia dalam lingkungan sekolah. Beberapa informasi yang bisa didapatkan dari analisis jabatan adalah 1. Nama jabatan, lokasi, dan gaji atau upah rata-rata. Yang kedua, hubungan kerja dan posisi dalam lembaga pendidikan. Yang ketiga, tugas, wewenang, serta tanggung jawab. Yang keempat, peralatan yang digunakan. Yang kelima, kondisi lingkungan kerja. Dan yang keenam adalah syarat fisik, mental, pengetahuan, dan hal lain yang memang dibutuhkan. Tahap selanjutnya yaitu rekrutmen dan seleksi. Yang pertama, rekrutmen. Proses rekrutmen di SDIT Darul Hufads dilakukan oleh panitia seleksi yang terdiri dari yayasan, kepala sekolah, dan beberapa orang guru. Proses rekrutmen ini diawali dengan menyebarkan informasi lowongan guru dan pegawai melalui media sosial dan jaringan guru. Terdapat kriteria yang ditentukan oleh SDIT Darul Hufads dalam proses rekrutmen ini. Di antaranya yaitu 1. Muslim atau muslimah. Yang kedua, dapat membaca Al-Quran dengan baik. Yang ketiga, pendidikan minimal S1 atau sesuai dengan tugasnya. Yang keempat, berakhlak baik, berbusana muslim atau muslimah, dan tidak merokok. Yang kelima, berkomitmen mengikuti pembinaan di sekolah. Yang kedua, seleksi. Seleksi dilakukan pada tenaga pendidik atau staf yang akan menjadi bagian dari lembaga atau sekolah. Seleksi dilakukan pada mereka yang memiliki kualifikasi yang sesuai. Metode seleksi yang digunakan diantaranya yaitu 1. Seleksi administrasi. Dilihat dari surat lamaran yang masuk. Yang kedua, tes baca dan tulis Al-Quran. Yang ketiga, tes tulis kognitif. Yang keempat, micro-teaching khusus guru. Yang kelima, wawancara. Tahap selanjutnya yaitu peningkatan kompetensi. Ada 3 peningkatan kompetensi yang dilakukan oleh SDIT Darul Hufads. Yang pertama adalah training awal. Training awal ini bertujuan untuk memperkenalkan lingkungan kerja. Yang kedua, ada pembinaan mingguan dari yayasan.
Pembinaan mingguan dari yayasan ini bersifat kepada pembinaan spiritual ataupun rohiyah. Kemudian ada IHT, in-house training, yang dapat dilakukan dengan memanggil narasumber ataupun dari guru kepada guru. Berikutnya ada BIMTEK dan juga workshop. Proses berikutnya yaitu penilaian kinerja. Penilaian atau evaluasi kinerja merupakan penilaian kinerja yang dibandingkan dengan rencana atau standar-standar yang telah disepakati. Penilaian yang dilakukan oleh sekolah adalah kategori penilaian atau supervisi guru dan juga tendik. Ada dua format penilaian kinerja yang dimiliki SDIT Darul Hufaz. Di antaranya adalah penilaian kinerja guru atau PKG yang sesuai dengan standar nasional dan PKG yang disesuaikan dengan aturan sekolah ataupun yayasan. Tahap pengembangan karir. Sekolah memberikan kesempatan kepada guru atau staf untuk mengembangkan kompetensi, kinerja, dan juga pengetahuan keislamannya. Sekolah dan yayasan memiliki kriteria tertentu untuk penempatan jabatan yang dapat diisi oleh guru atau staf sesuai dengan kriteria. Yang tentunya nantinya akan berkaitan dengan tambahan dari kompensasi. Sekolah juga memberikan training dan motivasi untuk dapat menjalankan fungsi jabatannya tersebut. Kompensasi. Di SDIT Darul Hufaz memiliki sistem kompensasi yang jelas dan telah ditetapkan, mulai dari aturan gaji pokok, tunjangan transportasi, aturan tunjangan jabatan, aturan bantuan rumah sakit untuk guru yang sakit dan melahirkan, serta diadakannya tabungan pensiun, bonus, dan juga hadiah. Proses pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan apabila 1. Terjadi pelanggaran terhadap ketetapan yang berlaku. Yang kedua, adanya kesepakatan kedua pihak, baik dari guru dan staf terhadap sekolah di akhir tahun akademik. Baik, terima kasih. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai praktek manajemen sumber daya manusia di SDIT Darul Hufaz. SDIT Darul Hufaz selalu berkomitmen untuk bisa terus menerapkan dan juga mengembangkan berbagai macam manajemen di setiap aspeknya demi kemajuan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.